Yang punya bini satu kepingin istrinya tambah soleha. Mereka itu berlomba-lomba dalam memperturutkan hawa nafsu, sehingga tidak memperdulikan lagi halal dan haram dalam mendapatkan harta. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden, Bapak Raden, Pak Gubernur, tukang bubur mati, Pak Insinyur, tukang sayur, jaga tindir belakangan, jagoan kan matinya belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Ketua DKM Bapak Ji Subaryanto dan segenap pengurus, para orang tua kami tercinta, para sesepuh yang hadir, di antaranya Ji Ali dan yang lain-lain, juga yang saya hormati Bang Syam, para sesepuh dan kini sepuh, para guru, mohon maaf tidak saya absen semua untuk mempersingkat waktu, para ustazah dan seluruh pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang bercanda. Tim hadrah yang saya banggakan dan juga tukang son yang saya hormati, semoga nanti masuk surga sama son-sonnya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, mairin, kemairat.
tahu-tahuan maknya. Para ibu dan bapak jamaah sekalian, Bu, udah siap semua? Mau kemana? Kita ngaji ya. Setiap kita manusia pasti punya keinginan, betul? Yang sakit ingin cepat sembuh, yang sehat pengen tambah, yang miskin kepingin, yang kaya pengen tambah, yang punya bini satu kepingin istrinya tambah soleha. Betul, Bu. Sampai mana tadi ceramah? Ya, mudah-mudahan soleha semua. Amin ya Rabbal. Kita pun ingin ketika nanti mati, pada saat sakaratul maut, dimudahkan sakaratul maut kita oleh Allah. Begitu mati masuk kubur, kita pun pengen nanti kita bisa mudah menjawab pertanyaan malaikat ya Bu. Dan seterusnya, ketika semua kita pun nanti pada saat berada di titian siratal mustaqim, kita ingin selamat dari siratal mustaqim sehingga dapat menyeberangi titian sirat sampai ke depan pintu surga. Bu, itulah keinginan kita. Setiap kita tentu ingin dalam hidup pengen bahagia. Manusia ini telah digambarkan keinginannya oleh seorang ahli sufi. Siapa dia? Syekh Hatim Al-Asam. Kata beliau, perhatikanlah manusia. Setiap manusia pasti punya kekasih dan selalu ingin bersama kekasihnya dimanapun dan kapanpun, bahkan sampai ke liang kubur pun. Bu. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang itu meninggal dunia? Maka tidak ada sesuatu pun yang dia cintai, yang dia sukai, baik itu harta, tahta, jabatan, atau manusia yang ikut bersamanya ke alam kubur. Karena setiap kita kalau sudah meninggal dunia pasti akan berpisah dengan sesuatu yang kita cinta. Betul? Inginnya sih bersama terus, ya Bu. Maka ini artinya jadikanlah amal soleh itu sebagai kekasih kita, Bu. Jadikan amal soleh sebagai kekasih kita. Istri yang kita sayang-sayang, yang katanya kita cintai, begitu kita mati nggak ada bini mau ikut dikubur. Betul? Begitupun suami betapapun cinta sangat kepada istri, itu istri potongannya semok, montok, denok, bohai, tapi ketika bini mati nggak ada satupun laki-laki yang mau ikut dipendam sama bininya, paling kayak laki kawin lagi. Betul kagak? Masya. Lalu kata Syekh Hatim berikutnya, perhatikanlah manusia. Mereka itu berlomba-lomba dalam memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak memperdulikan lagi halal dan haram dalam mendapatkan harta, tidak lagi memperdulikan halal dan haram di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan seksual, tidak memperdulikan mana yang bermoral ataupun tidak bermoral dalam meraih jabatan dan kekuasaan. Padahal kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Allah, orang yang merasa takut dengan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sungguh tempatnya di dalam surga. Tempatnya di dalam surga. Di calon-calon surga semua ini. Kelihatan kalau calon surga itu wajahnya terang-terang. Emang apa? Siap. Alhamdulillah. Ibu gak ada pengen masuk surga enggak? Mau masuk sendiri apa dimasuki?
bingung. Yang sebelah mari ngejawab dimasukin, yang sono ngejawab masuk sendiri. Emang bisa masuk sendiri? Bisa. Bo, sampai mana tadi ceramah? Masuk sendiri ya. Alhamdulillah. Kata Hasyim Al-Asam, perhatikan manusia. Mereka saling berlomba-lomba untuk memperoleh perhiasan-perhiasan dunia. Pengen mobilnya mewah, pengen rumahnya megah. Setelah rumah megah dimiliki, mobil mewah dia punyai, pakaian indah dia punyai, begitu sangat dihargainya, disayang-sayang, betul kagak? Mobil dipakai takut lecet, perhiasan takut hilang. Tapi apa yang terjadi? Semua apapun yang kita cintai itu pasti satu saat bakal lenyap. Kata Allah, wa ma indakum yanfadu wa ma indallah baq. Yang ada di sisi kita bakal lenyap, tetapi yang ada di sisi Allah bakal kekal. Maka kita sadar, apapun yang kita cintai, sesuatu yang bernama dunia pasti akan berpisah, meninggalkan kita, atau nanti kita yang akan meninggalkannya. Betul. Betul. Yang ada di sisi Allah kekal. Kalau banyak harta, soda, jangan lupa keluarkan zakatnya, banyak berinfak. Sebab dengan sedekah tidak akan harta berkurang, tetapi kata Nabi bal yazdad terus nambah. Tidak ada orang banyak sedekah hidupnya susah, tidak ada banyak sedekah harta berkurang. Yang ada orang itu makin kaya, hartanya makin berlimpah, jaminan Allah dan kata Rasulullah. Jadi jangan takut sedekah. Anak yatim disantunin, janda jongkok dibantuin, janda muda. Ini istri bener begini, yang latinya ngambilin janda muda. Bo, alhamdulillah. Jangan takut, sebab semua yang kita miliki kalau kita manfaatkan di jalan Allah nanti bakal kekal, ya Bu ya. Lebih-lebih nanti di akhirat, itulah amal soleh yang akan menjadi kekasih setiap kita. Begitu nanti mati masuk kubur, yang akan mendampingi kita amal soleh kita yang menyerupai makhluk yang indah rupanya, harum semerbak wanginya. Nanti pun kita bertanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa engkau hai makhluk, rupamu indah, wangimu semerbak, belum pernah aku lihat makhluk seindah engkau di dunia. Ana amaluka soleh, aku ini amal baikmu ketika di dunia. Makanya ingat Bu, dunia ini adalah ladang. Apa? Tempat kita bercocok. Nanti di akhirat sesuai yang kita tanam, kita akan memetik apa yang kita tanam dulu di dunia. Kalau yang kita tanam kebaikan, di akhirat dapat balasan baik. Yang kita tanam keburukan, di akhirat kita dapat adab. Na'udzubillah min. Masuk kubur aja kita sudah dapat adab kalau kurang-kurang banyak amal baik. Datang malaikat munkar akan bertanya kepada kita tentang iman kita. Apa kata malaikat munkar? Ini bukan ngagetin, saya nyontohin emang kata Nabi begitu. Malaikat munkar nanti suaranya akan begitu besar, begitu kenceng, melebihi suara 6 kali halilintar. Begitu malaikat munkar nanya kita. Nggak ada malaikat munkar orang mati ditanya marobuka. Yang mati bencong Allahu Rabbi. Yang banyak. Bo, pasti begitu pertanyaannya. Mau diulang nggak? Siap-siap ya. Marobuka. Bo, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan menetapkan perkataan orang beriman ketika ditanya amal soleh kita banyak, Allah berikan kita bantuan sehingga mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar. Tapi kalau nggak punya amal soleh, begitu mati munkar datang nanya kita. Begitu di dunia kita amalin, kita apalin, marobuka Allahu Rabbi, tapi belum tentu kita bisa jawab walaupun kita apalin. Kalau nggak punya amal kita bakal ngomong marobuka.
ada fitnah dalam kubur. Betul, betul. Makanya kita banyak-banyak beramal soleh. Man amila sholihan min zakarin aw unsa. Bentar lagi yang belakang belum jawab ini. Semua ibu menjawab. Kalau ada yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Oh, yang perawan nggak jawab, aku doain yang laku-laku. Oh, yang janda nggak jawab, biar matang buur. Man amila sholihan min zakarin aw unsa. Terpaksa. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh dalam keadaan beriman, maka jaminan dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan satu kehidupan yang lebih baik, dunianya baik, akhiratnya selamat, akan diberikan satu kehidupan yang lebih baik. Ibu, kan kita setiap orang pengen lebih baik, betul nggak? Betul nggak? Harus ada perubahan dalam diri kita, betul. Kayak negara ini kita pengen sebagai rakyat ada perubahan, jangan sampai kita rakyat terus didolimin, betul apa enggak? Sama pemimpin-pemimpin yang zalim. Awas pemimpin zalim, nanti di akhirat gak bakal dapat syafaatnya Rasul. Pemimpin-pemimpin zalim di akhirat gak bakal dapat syafaatnya Rasul. Dan semua kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Setelah kita nanti mati, dicabut roh oleh malaikat Israel. Begitu tiupan sangkakala kedua malaikat Israel, dan maka semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Bangsa jin, bangsa binatang bangkit dari kuburnya seizin Allah. Ketika ditiupan sangkakala malaikat Israel, maka manusia dibangkitkan oleh Allah. Ada yang bangkit dari kubur, kemudian dikecilkan Allah seperti seekor semut yang sedang berada di tengah-tengah orang yang tinggi besar. Siapakah itu mereka? Itu orang-orang yang di dunia dulu merasa besar dengan kesombongannya. Nah, banyak orang sombong, banyak nggak? Apalagi kaya, udah pasti penyakitnya sombong. Karena kaya sama sombong satu paket. Kaya, sombong. Begitupun miskin, ribet satu paket juga. Ya iya, Bu. Kaya, miskin, ribet satu paket. Jadi ibu mending kaya, mending miskin. Bu, ibu mending kaya, mending miskin. Saya doain ibu-ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah lu mau kaya apa, terserah lu. Gue sih gak mau ikut campur. Jangan kaya monyet, asal jangan kaya bagi ngepot sana ngepot sini. Nah untuk bilangin, tapi nanti ibu mau saya kasih bocoran dong, Bu? Mau nggak, Bu? Ini saya kasih bocoran ya, jangan bilang-bilang ya. Nanti di surga kebanyakan orang miskin. Bu, dengar nggak? Apaan? Nanti orang miskin masuk surganya lebih dulu, dan kebanyakan di surga orang miskin. Orang kaya masuk surganya belakangan. Ada yang kaya nggak sini? Belakangan masuk surganya. Duluan nih. Itu tambang-tambang miskin semua. Sombong amat. Nanti yang paling dulu masuk surga umat Nabi yang miskin. Kenapa? Orang miskin hisabnya ringan, orang kaya hisabnya banyak. Punya perusahaan nanti ditanya, punya rumah di mana-mana ditanya uangnya dari mana. Bu, bangunin ibu pila uangnya ditanya, tanahnya selebar jadah ditanya belinya uangnya dari mana. Bu, beliin mobil buat istrinya ditanya itu mobil beli uangnya dari mana. Pokoknya pertanyaannya banyak. Makanya orang kaya masuk surga belakangan. Jadi ibu pengen jadi orang miskin atau pengen jadi orang kaya? Jawab dong yang benar, Bu.
Pengen jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Orang miskin ada yang kaya. Nggak yakin jawaban ini. Masa? Tapi ingat ya Bu, sekaya-kayanya kita jangan sebab sesombong-sombongnya orang kaya pasti ujung-ujungnya wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden, Bapak Raden, Pak Gubernur, tukang bubur mati, Pak Insinyur, tukang sayur, wali kota mati, tukang payah, Pak Polisi, tukang patri, Pak Bupati mati, tukang patri, Bapak Camat, tukang tomat, Bapak Lurah hadir, Wakil Lurah, Bapak RW, Bapak RW, tukang kue, Bapak RT, tukang ente, nenek-nenek, aki-aki, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru, kiai-kiai, jaga tingkir, belakangan. Jagoan kan matinya belakang. Tapi mati belakangan kayak kagak enak. Siapa yang mancing, siapa yang nguburin. Masa kekuburan jalannya? Akhir dong. Ibu. Kalau kita sadar semua kita pasti bakal mati. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hidup di dunia bukan hanya sekedar senang-senang, tapi tujuan untuk ibadah. Nanti setiap kita pasti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah akan kehidupan kita selama di dunia. Makanya nanti yang kita harapkan dan kita dapatkan adalah syafaatnya Rasul. Ibu, ada yang mati dibangkitkan Allah, dikecilkan seperti semut. Ada yang bangkit dari kubur, dibutakan matanya oleh Allah. Ibu, setelah bangkit dari kubur, dikumpulkan kita semua di satu tempat namanya padang mahsyar. Ibu, bumi ini diganti oleh Allah sehingga nanti semuanya rata. Nggak ada gunung, nggak ada apapun, dikumpulkan manusia oleh Allah berjubel-jubel kumpul di satu tempat padang mahsyar. Kata Nabi Yusalun nas yaumil qiyamah, manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat uratan dalam keadaan nggak pakai celana, umatan nggak pakai celana, uratan telanjang. Itu nanti kumpul semua telanjang, mau laki kek, mau perempuan kek, semua nggak pakai celana, nggak pakai baju, nggak beralas kaki, nggak bawa harta, semua telanjang tanpa sehelai benang. Kebayangkan? Bu, kebayangkan? Nih, Siti Fatimah tanya kepada ayahnya, wahai ayah, nanti kan manusia dikumpulkan di padang mahsyar telanjang. Iya. Apakah nanti satu sama lain saling lihat-lihatan? Jawab Nabi, udah kagak sempet neng, udah kagak sempet sama yang gituan, udah kagak sempet. Dia mau gede, mau kecil, mau bagaimana bentuknya, udah kagak mikirin. Apa yang kita pikirkan? Keselamatan kita sendiri. Dikumpulkan dari Nabi Adam sama umatnya sampai umat Nabi akhir zaman kita ini, dikumpulkan Allah di satu tempat padang mahsyar. Berdiri kita, ada yang dirinya 50.000 tahun orang kafir, tapi beruntung orang beriman nanti diri di padang mahsyar cuma setengah hari dari waktu zuhur sampai asar. Enak nggak? Sama apa sebentar? Orang kafir 50.000 tahun. Orang beriman setengah dari zuhur sampai asar. Tapi itu pun lama.
Karena satu hari di dunia perbandingannya dengan di akhirat 1000 tahun. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Jadi kita nanti kumpul di padang mahsyar diri selama 500 tahun. Lama juga. Ibu, Bu, ada yang tenggelam dengan cucuran keringatnya, ada yang seleher, ada yang sebahu, ada yang seperut, ada yang dengkul, ada yang semata kaki, tinggal tergantung amal. Nanti berdiri di padang mahsyar, kita semua kebingungan menanti keputusan Allah. Saking panasnya kita kehausan, cari warteg kagak ada, warung kopi kagak ada, Ramayana kagak ada, yang namanya Alfamaret, Alfamidi enggak ada, Indomaret enggak ada. Kepanasan Bu, yang ada cuma satu matahari 1 mil di atas kepala kita, kira-kira 1 kilo. Panas enggak? Nih matahari tinggi banget, panas enggak? Apalagi sekarang musim panas, belum hujan. Kita kerasa kepanasan, ngeluh panas banget. Tapi itu nanti dikasih musim hujan, ngeluh lagi, hujan mulu, pakaian kagak kering-kering. Betul kagak? Itu sifatnya manusia. 1 mil di atas kepala kita, panas luar biasa. Ketika itu kita menanti keputusan Allah, maka para pembesar-pembesar di dunia, para ulama, para wali-wali, orang-orang soleh, mereka musyawarah. Kalau gitu, yuk kita rame-rame menghadap ke Bapak manusia, Nabi Adam. Lalu menghadap Nabi Adam, berkatalah nanti semua kita, wahai Allah, Nabi Allah Adam, anta abdul bashar, isba'lana, wahai Adam, tolong kami, beri kami syafaat. Nabi Adam cuma angkat tangan, nehi, nggak mampu ngasih syafaat. Kenapa? Nabi Adam malu, pernah merasa salah makan buah hul waktu ada di dalam surga. Kenapa? Karena dibujuk rayu oleh Siti. Pertama digoda setan, Nabi Adam kuat, nggak tergoda. Setan pintar, digodanya Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa merajut Nabi Adam. Apa kata Siti Hawa? Adam, itu buah buli enak kalau dimakan. Nggak boleh, Neng, nggak boleh. Itu perempuan kalau begitu lemes kita. Bo, kata Nabi Adam, Neng aja yang makan. Emang udah gak cinta sama aku? Akhirnya karena cinta dan kecantikan Hawa, Nabi Adam pun ikut tergoda sampai makan buah. Karena cinta dan kecan, maka laki-laki begitu kenyataannya. Betapapun tinggi nama besarnya, tapi kadang-kadang hancur namanya cuma gara-gara godaan perempuan. Makanya perempuan bisa jadi bidadari, bisa juga jadi mamadi. Pak, bisa jadi bidadari, bisa jadi mamadi. Kadang-kadang orang lagi sering tergoda dengan perempuan. Begitulah ceritanya, Nabi Adam pun tergoda dengan cinta dan kecantikan Siti Hawa. Itu cantiknya luar biasa, wanita tercantik di dunia, nggak ada yang ngalahin sampai kiamat. Tapi nggak sombong, nggak sombong. Cuma saya heran aja sama perempuan sekarang, cantik belum seberapa udah sombong. Ada nggak perempuan cantik sombong? Gimana? Cantik belum seberapa sombong, kaya belum seberapa som, pangkat belum seberapa som. Astaga, Siti Hawa cantik banget Bu, nggak pernah som. Nabi Adam juga tampan, tinggi orangnya 40 meter, lebar dada ke kanan Nabi Adam 12 meter, lebar ke kiri 12 meter, tinggi, gede. Bu, Nabi Adam tinggi, Bu, apa? Ibu jangan bayangin yang lainnya. Masa Hawa cantiknya luar biasa. Wanita tercantik kedua siapa? Siti Sarah. Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Lalu Siti Fatimah putrinya Rasulullah, cantiknya melebihi bidadari. Nanti pun ibu di surga jadi bidadari, jangan takut. Di dunia wajahnya kurang cakep, hidungnya pesek. Di surga nanti Allah bikin cakep. Bu, laki yang palanya peang itu pesek gak usah ribet. Nanti di surga Allah buat kita tampan. Cuma sayang nanti di surga nggak ada nenek-nenek. Mohon maaf nih, di surga nggak ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek nggak? Di surga nggak ada nenek-nenek.
Di surga nggak ada nenek-nenek. Kenapa? Allah buat wajah kita penghuni surga umur di antara 34 tahun, semuanya balik muda lagi. Alhamdulillah. Yang wajahnya di dunia penyok-penyok, di surga ganteng lah pokoknya. Nggak usah sedih, pokoknya di surga luar biasa nikmatnya. Apa yang ada di dunia semua ada di surga. Ibu-ibu yang hobinya makan bakso nggak usah kepikiran nanti di surga ada bakso nggak. Ibu tinggal minta aja, ya Allah pengen bakso, Allah kirim sama berapa juga langsung makan deh, bikin deh, puas. Insya Allah taala surga semua. Amin Allahumma. Dikumpulkan di padang mahsyar semua dalam kebingungan. Nabi Adam minta syafaat nggak bisa, jangankan kaum kalian, aku sendiri dalam kebingungan, kata Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, datanglah kalian minta syafaat sama Nabi Nuh, Rasul pertama yang berdakwah dengan kalimat la ilaha. Tapi sekali dakwah itu Nabi Nuh ngajak umatnya beriman, tapi umatnya breng. Setiap kali Nabi Nuh ceramah, umatnya tutup telinga pakai jarinya. Setiap kali ceramah nggak mau dengerin dakwah Nabi Nuh. Ibu bayangin Nabi Nuh hidup 950 tahun, 1000 kurang 50 selama hidupnya dakwah, tapi umat kagak nambah-nambah. Eta kene bahasa Korea. Eta bahasa Korea. Itu aja. Ibarat sekarang kalau ngaji di majelis taklim, jemaahnya itu aja nenek-nenek semua. Betul. Mana kadang-kadang kalau ngaji ngakuin penyakit, ngajinya macam-macam, ada jider sambil nyender. Ada enggak? Ada jider, ada jidur sambil tidur, udah tidur, jiler sambil jiler. Tapi yang ngajinya tidur, pahalanya gede. Kenapa? Sebab yang ngajinya kagak tidur, kadang-kadang ngomongin orang yang tidur. Kadang-kadang ngomongin temennya yang di pojokan, masih sempet-sempetnya ngomongin orang pada lagi di majelis taklim, nyolek yang atur, sauda, ayah nang cemingin, tinggal itu ibu-ibu yang di pojokan, pakai baju sama kudung kagak nyambung. Lah emang dia nggak nyambung. Kadang-kadang ada maulidan tabling akbar, diundang penceramah, yang ceramah naik panggung, bumuk badannya, yang pojok ngomong lagi, wajib apa pemimpin, itu yang ceramah bumuk amat, kebanyakan makan berkat ya. Begitu yang ceramah kurus badannya, ketiup angin rubuh, dia ngomongin lagi, wajib, itu yang ceramah kurus amat, jangan-jangan dirinya kalah kali. Ada begitu ada ngomongnya ada, mana orangnya? Jangan suka ngomong-ngomong gitu. Apa kata Bang Haji? Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan, tapi gak jadi pelupuk mata, tiada geli apa terlaluan. Nah kalau Bang Romak ngaji pakai itu enak dengan beda apa sama ibu-ibu mencret. Ibu enak kan nyanyi, tapi jangan lupa Bang Roma kita banggakan luar biasa, seniman beriman, musisi Islami, arah lagunya selalu sakitnya dakwah, enak di hati dari kecil sampai gede, atau yakin nggak pernah bosan. Betul nggak? Masya Allah, bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa. Baru judul udah ngingetin kita bahwa hidup ini adalah perjuangan, tapi perjuangan jangan lupa sertai doa. Lagi berjuang cari nafkah, sebelum berangkat keluar rumah cari nafkah. Ada Isra 5:30, ada duha jam 7 pagi, sholat dulu 2 rakaat, minta sama Allah. Rabbana rizqi bis sama'i fa'anzir wa kana bil ardi fa'riz wa kana mu'assran fayas wa kana haraman fatah wa kana ba'idan faqarib wa kana qariban wa kana bagi dan favorit, minta ya Allah, kalau rezeki masih di langit cepat-cepat turun, kalau masih di bumi cepat-cepat keluar, kalau jauh di dekat, kalau haram di halal,
sebelum berangkat berjuang mencari nafkah. Ibu, laki kagak sempat gini, sempetin. Begitu bangun pagi, ibu sholat subuh, habis sholat subuh dandan. Bu, untuk apa? Untuk sang suami. Kenapa? Mau berangkat kerja supaya semangat berangkat kerjanya. Ibu udah rapi sebelum berangkat lagi. Bikinin kopi, bikinin susu, bikinin air putih. Kalau memang kopi, bikinin kopi. Jangan sampai teriak kopi, jangan. Kalau memang pengen susu, bikinin susu. Kenapa kok ketawa? Lu lagi ngomong susu. Bu, apa? Ya iya kan susu kan? Kalau memang lagi suka ya susu, bikinin susu. Jangankan bikinin lagi susu, kopi, air minum, air putih cuma segelas, ibu buatkan buat suami. Ya Allah, pahalanya lebih baik daripada puasa setahun. Bikinin lagi air putih segelas, lebih baik daripada puasa setahun. Besok lagi pulang kerja, jangan cuma segelas, ibu siapin segalon. Abang, minum ini galon. Diminum sama lagi segalon, insya Allah mampus. Dan segalon kalau Bu, masa pokoknya kalau jadi gini gampang dah dapat pahalanya, paling banyak meraih pahala kalau ibu. Ibu, bikinin air putih cuma segelas, lebih baik daripada puasa setahun. Ibu masakin laki, niat karena Allah. Laki makan lebih baik daripada haji dan umroh. Ibu dandan, nyenengin hati suami, dipandang suami menyenangkan, pahalanya gede. Dandan buat suami, belum berangkat ibu udah rapi, pakai baju yang pantasan itu. Ngacak dong, ngacak. Habis yang lain. Habis botol. Laki mau berangkat kerja dan berangkat minyak wangi, Bu. Insya Allah laki kagak jadi berangkat, kenapa? Mabok. Mabok. Ibu udah diingetin, Johor mau nyampe. Bu, laki berangkat, dampingin tuh laki, anterin sampai depan. Begitu laki berangkat, ibu tarik tangannya, cium tangan, seakan-akan mencium hajar aswad. Laki pun ketika akan meninggalkan istri bakat berjihad, cium keningnya, itu pun bagaikan mencium hajar aswad. Makanya bapak beruntung yang punya istri jidatnya hitam, itu hajar aswad. Bu, alhamdulillah. Laki berangkat, doain. Pakai lagu boleh. Berangkatlah sayang, hati-hati, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada arang melintang, bermacam-macam godaan setan, restu cintaku untukmu, oh pujaan. Doain. Setelah doa baru bikin pesan, aku tidak minta. Itu kamu kasih istri kemarin. Dan sini nggak jauh dari oleh-oleh, emas permata dan juga. Tapi yang kuharap engkau pulang, tetap membawakan aku uang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah manfaat ya Bu ya. Kita lagi Johor, semoga insya Allah kita semuanya bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
Yang penting adalah kunci kehidupan bukan untuk mengejar kekayaan, tapi mengubah kepercayaan dan sikap dalam menghadapi kehidupan. Hidup ini sangat berharga, maka jangan pernah kita rusak dengan sesuatu yang tidak berharga. Istilah hidup dengan memperbanyak amal soleh, perbuat iman, tingkatkan ketakwaan, dan hiduplah dengan kesabaran, istiqomah dalam beribadah. Insya Allah surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya ya Bu, ya Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjangkan umur, dijauhkan dari bala, diangkat dari penyakit, selamat dari fitnah, dan mudah-mudahan kita diberi sehat afiat. Jaga akhlak kepada Allah. Pertama, sholat lima waktu, jangan ditim. Sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan cuma sekedar ibadah ritual, tapi sholat adalah penentuan, dan sholat itu kaitannya dengan kesehatan. Maka jaga sholat kita supaya hidup kita bahagia, hidup kita tenang, hati kita damai, panjang umur. Kalau waktu masih lama, istri bisa naik memberikan penjelasan tentang sholat dan kaitannya dengan kesehatan. Waktu terbatas, insya Allah lain waktu undang lagi. Buah kedong-dong dibolak-balik. Jawab nanti. Buah kedong-dong dibolak, biar gondong jadi mubalik. Buah kedong-dong digoyang, buah gondong yang penting sembahyang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak gak putus ngaji. Ayam titik dimakan tikus, tikusnya naik loteng, siapin plastik ketua panitia. Kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Di subscribe, apa lagi? Like, comment, share, yang banyak ya. Iya.